Halo, kembali lagi dengan Ibu Nurija. Untuk video kali ini, Ibu akan bercerita PKN tentang fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga negara. Bagian yang pertama mengenai suprastruktur dan infrastruktur sistem politik Indonesia. Suprastruktur politik Indonesia, secara singkat, suprastruktur politik dapat diartikan sebagai suasana kehidupan politik pemerintahan di suatu negara. Di Indonesia sendiri, suprastruktur politik bertumpu pada trias politika, yaitu kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan juga kekuasaan yudikatif. Kemudian infrastruktur sistem politik di Indonesia. Infrastruktur politik merupakan kelompok atau lembaga politik dalam kehidupan masyarakat yang dibentuk dan bergerak di tingkat masyarakat itu sendiri. Di Indonesia sendiri, infrastruktur politik ini ada 5 komponen. Komponen yang pertama di sini dapat kita lihat itu partai politik. Partai politik berangkat dari anggapan bahwa dengan membentuk suatu wadah organisasi, mereka bisa menyatukan orang-orang yang mempunyai pikiran yang serupa, tujuan yang serupa, sehingga pikiran dan orientasi mereka bisa dikonsolidasikan. Jadi di sini itu merupakan suatu kelompok terorganisasi yang anggota-anggotanya itu mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Sehingga di sini dapat kita lihat bahwa mereka memiliki atau kelompok ini adalah memiliki tujuan, yaitu untuk memperoleh kekuasaan politik dalam merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional untuk melaksanakan program partainya. Makanya di sini juga dapat kita lihat fungsi partai politik itu ada beberapa. Misalnya sarana komunikasi politik, sarana sosialisasi politik, sarana rekrutmen politik, dan juga sarana pengatur konflik. Itu dia. Kemudian untuk komponen yang kedua, adanya kelompok kepentingan. Kelompok kepentingan merupakan setiap organisasi yang berusaha mempengaruhi kebijaksanaan pemerintah tanpa berkehendak memperoleh jabatan publik. Jadi kelompok kepentingan ini terbentuk akibat adanya kesamaan kepentingan antar individu, sehingga mereka mengartikulasikan kepentingan tersebut dengan menggabungkan diri di dalam suatu kelompok. Hal ini kan dilakukan agar kepentingan tersebut dapat terrealisasi karena memiliki posisi tawar-menawar. Jadi kelompok kepentingan ini memiliki tujuan dalam memperjuangkan suatu kepentingan dan mempengaruhi lembaga politik untuk memperoleh keputusan yang menguntungkan atau menghindari keputusan yang merugikan kelompoknya. Kemudian yang ketiga adalah kelompok penekan. Kelompok penekan itu merupakan kelompok yang menggabungkan diri dan mereka itu tergabung dalam lembaga kemasyarakatan dengan aktivitas yang melakukan tekanan kepada pemerintah yang berkuasa agar keinginan atau juga dapat diakomodasi keinginannya. Pada dasarnya, kelompok penekan ini memiliki tujuan, misalnya tujuan akhirnya itu adalah hampir sama dengan kelompok kepentingan. Sehingga kelompok penekan ini sering disamakan peranannya dengan kelompok kepentingan. Yang keempat adalah media komunikasi politik. Komunikasi politik itu merupakan gambaran proses penyampaian informasi-informasi politik. Jadi pembahasan di sini mengenai komunikasi politik ini tidak terlepas dari media komunikasi apa. Pers itu merupakan salah satu media komunikasi politik yang diharapkan mampu menyampaikan informasi yang objektif dan juga diharapkan mengembangkan informasi yang netral. Artinya di sana informasi yang disampaikannya itu tidak memihak. Selain itu juga komunikasi politik ini dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti kegiatan di dalam kampanye, aksi, rapat terbuka, diskusi, dan juga seminar gitu. Dan yang kelima adalah tokoh politik. Tokoh politik merupakan
seseorang yang menjadi pusat perhatian di bidang politik dan juga berkecimpung dalam dinamika politik yang telah dan sedang berlangsung. Itulah tokoh politik. Kalau di Indonesia sendiri, tokoh politik itu bisa dilihat yang menduduki jabatan di lembaga eksekutif dan juga lembaga legislatif. Biasanya kalau yang di lembaga yudikatif jarang dijadikan sebagai tokoh politik meskipun mereka itu terlibat dalam tugas pemerintahan. Baik, demikianlah mengenai suprastruktur dan infrastruktur sistem politik Indonesia. Terima kasih, semoga bermanfaat, selalu fokus dan tetap semangat.